Tujuan bisnis adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dengan membuat barang dan jasa. Agar bisnis terus berjalan dan perusahaan bisa bertahan serta berkembang, maka sebuah bisnis haruslah menghasilkan profit. Untuk menghasilkan profit bagi perusahaan, diperlukan manpower sales yang memiliki kemampuan yang mumpuni, baik ketika menghadapi customer maupun sebagai perwakilan dari perusahaan. Bro and Sis, mari kita simak pengalaman dari narasumber yang berpengalaman di bidang sales, Pak Barta dan Pak Sugianto berikut ini. Nah, waktu zaman saya itu terus terang begitu saya tamat, saya nggak langsung di sales. Saya juga pernah bekerja di luar sales tuh, di pabrik pernah, kemudian di keuangan ya sebagai administrasi proyek pernah, kemudian baru yang ketiga nih sales. Nah, waktu itu terus terang sales itu banyak sekali ditawarkan. Kalau kita lihat iklan itu, tenaga pemasaran itu paling banyak dan besar iklannya. Nah, saya tertarik gitu, cobalah. Nah, saya tertarik dan saya diterima dan jadilah seorang sales. Nah, ternyata dalam perjalanannya itu kok enak gitu. Ya, artinya kerja itu menantang lah. Kita selalu membuat lokasi-lokasi yang dikunjungi yang baru, memprospek orang-orang yang baru, ya, dan mengikuti event-event kantor, itu awalnya. Saya berkarir di awal memang milih sales. Kenapa ya? Saya memang benar-benar kepaksa kalau ada yang terbaik. Waktu itu ya saya milih, ya nggak milih sales kan gitu. Ya, tapi saya yakin apapun pekerjaan yang kita jalankan itu, selama kita suka, jiwa kita ada di situ, besoknya akan sukses. Menurut saya dunia sales 10 tahun terakhir cukup pesat ya. Ya memang industri juga semakin beragam, produk-produk yang dijual juga luar biasa banyak. Kemudian sistem pemasaran juga tumbuh. Jadi kalau bicara industri sales 10 tahun terakhir ya bisa dibilang di dunia pekerjaan itu nomor satu bisa dia kalau menurut saya. Jadi orang sales itu cukup banyak berkarir di pimpinan-pimpinan perusahaan. Memang sangat bertumbuh ya, karena kalau dulu tuh sales itu kan sangat terbatas ya. Dia hanya mengandalkan brosur ya, mungkin mengandalkan daya juang si salesman, mengandalkan tim sales force. Tapi hari ini kan dengan bahkan sudah menggunakan teknologi ya, yang mana mungkin bisa dibilang sekarang ini sudah berkolaborasi ya antara offline dan online. Kalau sebelum COVID mungkin online-nya itu juga sudah ada. Hari ini udah jauh lebih maju lagi saya lihat. Ya mungkin arahnya bisa offline-nya jalan, ya, kemudian online-nya juga maju. Nah, apalagi teknologi pemasaran itu sekarang sudah melalui digital marketing itu luar biasa gitu. Jadi sistem pemasaran itu benar-benar menjangkau luas kemana-mana. Kalau dulu tuh informasi produk itu cuman sales yang tahu. Kita mau ngapa-ngapain tanya salesnya. Ya artinya satu arah ya. Kalau sekarang nasabah itu tinggal buka link gitu atau adanya internet itu dia bisa tahu segalanya, bahkan harga pun bisa dibandingkan. Jadi cukup maju, cukup pesat dunia sales hari-hari ini. Cuman ya kalau bicara ke depan ya tentu selalu ada tantangan ya seiring dengan perubahan zaman namanya. Perkembangan sales 10 tahun
terakhir belakangan ini, customer itu sebenarnya yang kita hadapin kalau 10 tahun yang lalu itu kan kalau punya anak sekarang kuliah, 10 tahun yang lalu anak saya mungkin masih SD pada saat butuh kuliah apa ya, contohnya saya yang menentukan gitu. Gak usah 10 tahun ya, 5 tahun yang lalu anak saya sekarang kuliah, 5 tahun yang lalu SMP beli motor, saya nyari motornya, datang ke dealer nyari motornya. Tapi kalau sekarang yang dihadapin seorang salesnya mungkin tetap 5 tahun yang lalu anak itu atau pedagang itu jadi sales, sekarang pun juga sama kan gitu. Nah, cuma yang dihadapin 5 tahun yang lalu itu bapaknya, tapi sekarang yang dihadapin anaknya kan gitu. Dan itu gayanya juga beda, pengetahuannya juga beda, informasinya yang di lapangan yang dibutuhkan juga beda, sehingga seorang sales ini memang harus meningkatkan wawasan, meningkatkan ilmu, meningkatkan informasi yang dia dapat tentang customer, apa aja yang dibutuhkan, dan tentang hal-hal tentang produk dan informasi yang ada. Kalau dulu tuh skill sales itu kan penampilan harus menarik, ya. Kenapa sih harus menarik? Karena dia kan bertemu sehari-hari itu melayani orang. Jadi kalau jutek-jutek gitu ya kabur lah nasabahnya gitu. Jadi itu makanya kalau sales itu selalu syaratnya berpenampilan menarik gitu. Nah kemudian komunikatif ya. Komunikatif itu artinya mampu beradaptasi terkait lawan bicara gitu kan, itu kan orang komunikatif begitu. Nah karena kalau seorang sales pendiam, barangnya bagus pun bisa nggak laku, yes, gitu. Jadi sales itu harus berpenampilan baik, komunikatif, kemudian rajin. Soalnya rajin kenapa sih? Peluang itu harus dikejar. Ya, begitu dia malas, tunda sedikit, besok bisa batal. Nah, itu penting rajin tuh. Kemudian yang nggak kalah pentingnya itu berpengetahuan, berwawasan luas. Ya, itu kaitannya dengan tentu memiliki pengetahuan, keilmuan. Ya, dia harus mengerti etika bergaul, mengerti perkembangan industri, mengerti perkembangan pasar. Nah, itu seorang sales harus memiliki itu. Nah, kalau sales zaman sekarang itu ditambah teknologi. Nah, harus melek teknologi. Karena kalau dia nggak bisa memanfaatkan teknologi, nah dia udah nggak bisa menjual. Karena produk knowledge itu sekarang sudah mungkin nggak ada di brosur juga dan lain-lain. Salah satunya skill yang harus dimiliki seorang sales itu adalah product knowledge. Menurut saya sih, seorang sales harus bisa membagi dua product knowledge. Satu, product knowledge terhadap barang yang dia jual atau barang atau produk yang dia jual. Yang kedua, product knowledge terhadap barang dan produk yang dia jual tapi miliknya kompetitor. Kenapa product knowledge ini menjadi sesuatu skill yang wajib dimiliki oleh seorang sales? Karena seorang sales harus bisa menempatkan dirinya menjadi konsultan buat si customer. Dan seorang customer itu pasti akan membandingkan produk dari sales itu sendiri dengan produknya kompetitor yang dijual oleh si sales itu sendiri. Sehingga product knowledge ini, jika seorang sales menguasai menguasai ilmu product knowledge-nya, maka dia akan menjadi konsultan yang baik buat si customer. Itu skill yang pertama.
Yang kedua yang harus dimiliki adalah komunikasi skill. Jadi komunikasinya harus baik. Kuncinya apa? Komunikasinya harus baik. Dia harus bisa menempatkan dirinya seperti customer. Bukan dia menempatkan diri seorang sales, tapi dia menempatkan dirinya seorang customer. Dia supaya komunikasinya nyambung dan bisa memenuhi apa yang dibutuhkan si customer itu supaya puas. Oh, dia membeli barang itu tidak salah, kan gitu. Oh, dia memilih barang itu tidak salah, maka disitulah komunikasi seperti itu dibutuhkan. Dan untuk menyampaikan produk knowledge yang dia miliki untuk kepentingan customer untuk mendapatkan informasi sebelum dia menentukan pilihannya untuk membeli barang atau produk tersebut. Itu yang dimiliki. Dan yang paling penting itu seorang sales boleh belajar tentang kelebihan dan kekurangan produk, baik produknya sendiri maupun produknya kompetitor. Tapi jangan sekali-sekali belajar dan sering membicarakan kelebihan produknya kompetitor. Dan biasakan selalu mencari kelemahan-kelemahan produk kompetitor. Kenapa? Karena produk-produk kompetitor itu yang kelemahannya ini supaya kita bisa meletakkan pada saat ada pertanyaan, bedanya apa sih barang ini sama ini, merek ini sama ini, bedanya apa kan? Di situ kan harus menjawab kan gitu ya. Disitulah pentingnya kita memahami tentang produk knowledge, baik produk knowledge produknya dia maupun produknya kompetitor. Mungkin itu untuk yang kunci utama buat seorang sales supaya dia menjadi sales yang sukses. Kalau tantangannya yang nyata, yang jelas perubahan teknologi mengubah pola pemasaran. Ya, contohnya ya perusahaan sekarang ini semua mengarah kepada digital marketing. Ya, jadi kalau dulu mengandalkan tim sales force yang kuat, nah sekarang digital marketing sudah sangat berbeda lagi. Ya, tidak hanya mengandalkan orang, tetap orang ada. Contohnya sekarang ada beberapa perusahaan tuh tenaga penjualnya itu sudah menggunakan apa itu kayak CRM. Ya, itu di dalam sistemnya itu semua ada di situ panduan-panduannya. Nah, jadi tantangan buat orang yang berkarir di sales itu ya tentu harus adaptasi ya, perubahan teknologi, perubahan pola pemasaran. Nah, kembali lagi ya mengupgrade diri. Ya, peluangnya tetap ada karena penjualan online itu tetap kalau di kolaborasi dengan offline itu jauh lebih baik. Kalau offline berarti ada sales di depan. Ya, kalau misalnya kayak anak saya kan masih kuliah ya. Ya saya kalau guidance dia untuk tetap kalau bisa terjun di dunia pemasaran, dunia sales. Saya melihat tantangan seorang sales dari melihat tadi yang sudah saya sampaikan 10 tahun belakangan kan gitu. Dan terutama untuk kondisi pandemi yang 2 tahun belakang yang sangat berpengaruh terhadap cara kerja dan mindset seorang sales supaya lebih produktif. Kalau sales itu semakin produktif semakin kaya, enaknya jadi sales seperti itu. Nah, tapi tantangannya sekarang adalah tantangan seorang sales di zaman pandemi ini adalah kecepatan informasi yang didapatkan seorang customer itu sangat berpengaruh terhadap seorang sales, tantangan sales itu sendiri. Kenapa? Karena saya melihat seorang sales sekarang ini
untuk pemahaman terhadap produk, knowledge, untuk pemahaman terhadap informasi yang didapatkan dari sisi informasi umum dan sebagainya kan gitu. Itu seorang sales belakangan ini justru pemahamannya product knowledge itu bisa customer lebih menguasai. Kenapa? Seorang customer pada saat dia mau beli barang atau produk, dia pasti searching di Google untuk mendapatkan informasi terhadap barang itu. Dia butuh itu? Karena dia beli ini supaya sesuai nggak sih dengan apa yang dia butuhkan kan gitu. Nah, dari segi itu seorang sales punya tantangan yang luar biasa, yang dia harus bisa menyelesaikan kondisi itu. Maka kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, seorang sales memang harus lebih menguasai produk knowledge-nya. Sekarang ini tidak boleh main-main. Kalau dulu nggak penting, nggak seberapa penting mungkin kan gitu, tapi sekarang sangat wajib hukumnya buat seorang sales untuk menguasai produk knowledge itu sendiri, produk knowledge terhadap barang yang dia jual sendiri ya. Selain itu juga produk knowledge dengan kompetitornya kan gitu, menguasai supaya seorang sales ini memang benar-benar bisa menjadi konsultan si customer itu sendiri supaya bisa produktif. Tantangan berikutnya adalah seorang sales itu memang terhadap waktu produktif itu pun juga penting. Nah, kenapa? Kadang-kadang waktu produktif seorang customer itu misalnya gini, oh dia kalau ditelepon mau menjawab atau kita email atau kita WA itu kadang-kadang bukanya customer itu malam, misalnya gitu, waktu produktifnya malam kan gitu. Nah ini juga perlu dipahami gitu. Jadi kadang-kadang membuat janji pun zaman sekarang juga seorang sales tantangannya beda sama dulu kan gitu ya. Janji ini benar-benar harus ditepati, hati-hati membuat janji, nggak boleh meleset waktunya. Pesan saya seorang sales yang baik adalah janji jam 10 ya kalau bisa datang minimal itu setengah 10 sudah datang, jangan sampai jam 10 baru datang. Kenapa? Karena seorang sales ini butuh memahami kondisi lingkungan daerah situ, datang ke rumahnya customer atau apa, lebih nyaman lah daripada tepat waktu jam 10 apalagi terlambat. Itu pesan saya di situ. Paling penting seorang sales zaman sekarang memang tidak boleh gaptek ya, tidak boleh gaptek, dia harus menguasai teknologi informatika ya, harus banyak cara menjualnya ya, harus mengikuti zaman ya, bisa pakai TikTok, pakai Twitter, pakai YouTube, pakai macam-macam lah, bisa jual lewat online dan sebagainya. Jadi mau nggak mau seorang sales zaman sekarang kalau tidak memakai teknologi ya akan ketinggalan. Jadi karena apa? Karena customer zaman sekarang ini ya tadi saya bilang bahwa waktu mereka mungkin bisa mikir, bisa santai dan sebagainya. Itu kalau online itu saya mungkin mau tidur itu baru buka-buka, misalnya nih sebagai customer itu buka-buka, oh barang apa ya saya mau beli kan gitu. Saya ada waktu mempelajarin barang yang saya mau beli itu, memang cari informasi itu memang waktu yang paling longgar, mau tidur atau bangun pagi, habis sholat subuh dan sebagainya. Itulah waktu yang paling produktif kan gitu buat si customer untuk mendapatkan informasi. Dan buat seorang sales pun juga kapan sih untuk menyapa dan sebagainya ya. Dengan teknologi informasi yang perkembangan teknologi informasi yang sekarang ini
mau nggak mau, suka nggak suka, seorang salesman itu, seorang sales itu yang memang harus ya tadi bahwa nggak boleh gaptek. Kalau dulu informasi pribadi itu tertutup, sekarang memang harus terbuka karena disitulah kita bisa jualan kan gitu. Jadi customer itu sudah jarang untuk walk in sebenarnya, tapi mereka sebelum datang memang dia memang harus mencari informasi dulu. Itu customer yang dihadapi sekarang. Ya tipnya tentu satu ya melek teknologi tadi. Nah, kemudian tentu smart ya. Smart itu artinya dia itu memiliki kemampuan berpikir yang logik. Nah, kemudian bahasa. Karena kedepannya itu generasi milenial mungkin penjualan itu semua bisa jadi menggunakan, tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia ya. Karena sasaran pasarnya juga mungkin udah mendunia, ya, tidak hanya menjual di Indonesia. Jadi seorang sales itu kalau bisa penguasaan teknologinya bagus, komunikasi pastinya bahasa tadi juga menguasai ya. Kan banyak orang bilang anaknya tuh disuruh menguasai 3 bahasa gitu, kurang lebih gitu. Yang jelas dunia sales tetap bagus kalau menurut saya. Pesan saya untuk sales zaman milenial ini ya, untuk kaum milenial, sales kaum milenial kan gitu. Ya tadi satu, nggak boleh gaptek, suka nggak suka memang harus belajar di situ. Nggak boleh minder, karena apa? Kalau minder itu kan nggak bisa buat sosmednya kan nggak jalan kan gitu. Maka memang harus ya harus supel, harus aktif di dunia maya. Karena memang jualnya kan dengan seperti itu lebih gampang untuk menjual produk dibanding secara tradisional kan gitu. Jadi kalau mau produktif, mau kaya zaman sekarang itu memang sebenarnya sales zaman milenial ini yang memang harus online. Jadi sekali lagi buat kaum sales milenial, pesan saya jangan pernah tidak mau belajar tentang istilahnya teknologi informasi ya. Dan benar-benar harus sosmednya memang harus dibiasakan, nggak boleh malu. Kalau malu, kalau minder, nggak usah jadi seorang sales. Jadi pesan saya itu aja. Semoga kalian menjadi sales atau tenaga penjual yang sukses, yang kaya. Nah, seorang sales harus kaya kan gitu. Kenapa? Ya karena memang nggak butuh modal supaya untuk mendapatkan penghasilan. Modalnya ya istilahnya menawarin produknya orang lain kan gitu. Itu mungkin dari saya. Semoga sukses. Salam sukses dan sehat selalu. Bro and Sis, semoga sharing pengalaman kali ini semakin menambah semangat kamu untuk berkarir di dunia sales. Selamat Hari Sumpah Pemuda 2021. Fisik boleh kolonial, tetapi semangat dan jiwa milenial. Sampai jumpa!